kenapa sih nggak ada nama Letnan Kolonel Soeharto pada saat itu sebagai komandan Batkres 3 masuk dalam naskah apa tuh surat itu gitu. Jadi seolah-olah menafikan peran Soeharto. Nah, kita tahu pada saat Orde Baru beliau ada museum yang cukup besar itu di utara sana, itu Monjali. Nah, itu lebih banyak menggambarkan bagaimana peran beliau di dalam serangan umum 1 Maret 1949. Bahkan filmnya juga ada ya, Mas? Selamat sore, T-Blockers. Ini tiba-tiba cuaca menjadi panas. Panas. Soalnya terbawa isu dari Jakarta yang asalnya dari Yogyakarta. Apalagi kalau bukan serangan umum 1 Maret. Aduh, ada kepres soal penegakan kedaulatan nasional, negara yang sekarang ini lagi seru. Ada berbagai sumber yang masuk ke meja redaksi terkait dengan kenapa sih nggak ada nama Letnan Kolonel Soeharto pada saat itu sebagai komandan Batkres 3 masuk dalam naskah apa tuh surat itu gitu. Jadi seolah-olah menafikan peran Soeharto. Nah, kita tahu pada saat Orde Baru beliau ada museum yang cukup besar itu di utara sana, itu Monjali. Nah, itu lebih banyak menggambarkan bagaimana peran beliau di dalam serangan umum 1 Maret 1949. Bahkan filmnya juga ada ya, Mas? Ya. Janur kuning ya? Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Nah, kebetulan di studio ini kerawan salah seorang anggota DPRD DIY dari Komisi A dari fraksi dari Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang juga memiliki data dan pendapat serta opini yang cukup menarik ini untuk sama-sama kita lihat. Mas Dr. Stefanus Handoko. Mas Steve, panggilnya Mas Steve. Mas, itu sebetulnya gini loh, Mas. Persoalannya sekarang yang digoreng ini, walaupun minyak goreng langka tapi digoreng ini isunya, kenapa seolah-olah menafikan peran katakanlah Pak Harto atau Letkol Soeharto di dalam konteks serangan umum 1 Maret ini, Mas? Kalau menurut pendapat jenengan gimana, Mas? Ya, kalau kita melihat dari kepresnya itu sudah cukup baik ya, karena pemerintah pusat dalam hal ini Pak Presiden Jokowi ini benar-benar melihat suara di bawah ya. Karena kalau kita lihat di Jakarta salah satu yang selalu memperingati serangan umum 1 Maret itu, karena Yogyakarta menjadi pusat usaha untuk mengembalikan lagi Republik Indonesia yang waktu itu sempat hampir bahkan nyaris hilang dari muka bumi karena petinggi-petinggi kita ditangkap oleh Belanda. Terus kenapa hanya tokoh-tokoh tertentu saja yang dimasukkan? Kalau kita melihat dari dalam kepres itu memang tidak ada nama Letnan Kolonel Soeharto. Hanya petinggi-petinggi dari negara ini, ada presiden, kemudian wakil presiden, ada Menhan yang dalam hal ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian ada Jenderal Besar Sudirman yang masuk tertulis di dalam diktum ketiga di kepres itu. Tapi kalau kita lihat di dalam naskah akademiknya memang juga disebutkan beberapa tokoh yang terlibat. Dan di naskah akademiknya ya, di naskah akademiknya kita beberapa informasi yang saya dapat juga bahwa memang sudah ada dimasukkan gitu. Dalam beberapa kali perumusan pembicaraan, walaupun saya juga tidak terlibat secara langsung, tapi saya mendapatkan informasi gitu bahwa ya tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang 1 Maret itu, serangan 1 Maret itu ya banyak gitu. Tidak hanya mengkhususkan kepada satu tokoh, Pak Harto gitu kan waktu itu. Dan kalau kita melihat serata ke jenjang kemiliteran ya, gitu, kalau kita melihat level Letnan Kolonel kan masih jauh sekali dengan jabatan Jenderal Besar Sudirman gitu kan. Menjadi pertanyaan ketika ada seorang sosok Letnan Kolonel yang dia bergerak sendiri, kalau memang itu digagas dan dieksekusi sendiri oleh Letnan Kolonel Soeharto. Yang menjadi catatan
kok bisa seperti itu? Itu kan malah menjadi hal yang tanda tanya besar kan. Misalkan itu digagas, kemudian direncanakan seperti itu, kemudian dieksekusi sendiri oleh seorang Letnan kolonel tanpa ada koordinasi dengan di atasnya ada kolonel, Bambang Sugeng, kemudian di atasnya lagi juga ada berbagai macam tingkatan ya. Ada Jenderal Sudirman, bahkan ada Jenderal Sudirman yang diberikan kepercayaan penuh oleh Republik Indonesia sebagai panglima perangnya ya gitu ya. Dan yang perlu kita ketahui bersama, HB9, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, jabatannya waktu itu adalah Menteri Pertahanan. Itu yang perlu kita catat. Jadi kalau kita tidak tahu tentang hal tersebut, mereka akan bertanya-tanya perannya apa gitu. HB9 memiliki peran yang sangat sentral. Bagaimana dia mempertahankan Republik Indonesia ini? Kenapa? Karena dia adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Pada saat itu, gitu. Jadi kita harus bisa melihat kondisinya ketika 49 ya, 48 49. Jadi kalau misalkan kita melihat kok peran Pak Dirman, kemudian peran HB9 segitu sentral, ya memang sentral. Selain mereka di Republik ini memiliki jabatan sentral, di Yogyakarta sebagai negeri Ngayogyakarta yang memiliki kedaulatan, karena sebelum 45 Yogyakarta itu kan negeri yang berdaulat, di mana HB9 itu sebagai kepala pemerintahannya, dia sebagai sultannya juga kan, dan dia sangat berdaulat dan dia memiliki memiliki syarat-syarat suatu negara yang berdaulat, punya wilayah, punya rakyat, ada rakyatnya, kemudian punya pemerintahan, dan dia punya pengakuan internasional, itu yang penting juga. Jadi sosok beliau itu sangat berpengaruh sekali karena beliau itu adalah yang kepala pemerintahan yang diakui secara internasional, yang berbentuk kesultanan. Ini kembali ke serangan 21 Maret. Pada saat itu kan Letnan Soeharto menjabat sebagai komandan Barikres 3. Betul. Artinya sebagai komandan dia sudah punya anak buah. Kalau menurut pendapatnya Mas Tif, ketika apakah itu maksudnya kalau di dalam sejarah yang kita baca selama ini kan, terus sampai ada film Janur Kuning dan segala macam itu, kalau dilihat dari rantai komando, apakah itu berarti Letnan Soeharto bergerak sendiri atau kemauan sendiri atau gimana? Yang kita perlu dudukan bersama adalah jangan sampai ada pemikiran ke arah ke sana, gitu. Jangan sampai ke arah ke sana, karena sebenarnya memang ada rantai komando yang masih diakuin waktu itu, ada Menhamnya masih ada, Panglima besar itu masih ada juga. Syafruddin Prawira Negara juga itu kan ketika ditangkap kan ada pergantian ada pergantian untuk bagaimana tetap mempertahankan Republik ini gitu. Rantai komando itu kan tetap ada. Jadi nggak bisa pergerakan dilandasi oleh semangat sendiri-sendiri gitu kan, karena kita sudah membentuk Republik waktu itu. Jadi sebenarnya memang harus ada koordinasi dengan berbagai macam pihak. Dan kalau kita lihat di Yogyakarta, di wilayah ibu kota negara waktu itu kan banyak juga pasukan yang laskar itu ya, bahkan juga ada pimpinan pasukan yang levelnya juga sama dengan Pak Soeharto pada saat itu. Kan ada Bambang Sugeng juga, kemudian ada Pak Amir juga, Letnan Amir, kemudian ada banyak pasukan-pasukan yang memiliki pimpinan waktu itu di bawah. Dan secara logika saya memang mereka lah yang akan head to head dengan Belanda, karena memang dia di lapangan, pasukan lapangan gitu, pasukan lapangan dengan pimpinannya masing-masing. Dan di situ ada juga Pak Letnan Soeharto yang memang di lapangan melakukan apa yang diminta oleh Menhan oleh Jenderal Besar Sudirman gitu. Kan nggak bisa dibalik dong, ya kan? Jadi letkol, selevel letnan, selevel kolonel, selevel letkol membalikan kondisi, memerintah jenderalnya, memerintah menhannya, bahkan memerintah yang lebih tinggi lagi, kan logikanya nggak masuk gitu. Gitu. Harusnya dalam penataan sejarah ulang gitu ya, kita harus mendudukan posisi yang sebenarnya. Dan saya sebagai orang Yogyakarta sangat salut sekali, saya menghormati sekali peran dari HB9. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini memiliki semangat kecintaannya terhadap Republik Indonesia.
seperti itu. Makanya dia mempertaruhkan segala hal untuk mempertahankan Republik Indonesia. Baik Mas Nif, sekarang saya kembali begini. Sekarang ini kan ada opini yang yang dalam tanda petik adalah bahwa terjadi pembelokan sejarah. Nah, yang dibelokkan kalau misalnya pada zaman Orde Baru itu ada Museum Mojali, kemudian ada film Janur Kuning, dan sekarang tiba-tiba ada fakta, ada satu fakta lagi atau satu statement atau opini bahkan kepres itu yang seolah-olah kontroversial gitu. Apakah ini terjadi, ini satu bentuk pembelokan sejarah atau apa Mas? Kalau menurut saya ini menempatkan kepada fakta-fakta yang ada ya. Karena kalau saya dapat informasi tuh, pembuat naskah akademiknya, penyusunnya gitu kan, perancangnya ini semua itu orang-orang sejarawan dari UGM gitu. Ya kan kalau kita lihat mereka bukan orang-orang yang baru kemarin sore ya tahu tentang mengulik informasi perjuangan bangsa ini, terlebih khususnya untuk 1 Maret ini mereka bukan orang sembarang orang gitu. Kredibilitas dari UGM ya kan nanti dari pertaruhkan juga karena di sana dia memberikan informasi yang menempatkan kembali posisi yang seharusnya gitu, bagaimana porsinya waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian Jenderal Sudirman itu ditaruh di posisi yang jadi penyusunan kepres ini berdasarkan naskah akademik yang disusun oleh para sejarawan dan akademisi dari UGM lah katakanlah begitu. Jadi artinya mereka memiliki data dan cukup bukti yang akurat ya. Kalau kita bicara mengenai segala macam peraturan pasti kan juga ada landasannya ya, landasannya pasti juga terkait dengan fakta-fakta yang ada. Dan kalau kita melihat di sini bahwa tim penyusunnya kemudian naskah akademiknya juga dari teman-teman sejarawan di UGM, kemudian juga dia tidak hanya berdiri sendiri tapi juga melibatkan banyak pihak gitu. Yang saya dapat informasinya semacam itu. Jadi ada keterlibatan tokoh-tokoh yang masih hidup terkait dengan peristiwa 1 Maret itu juga baik dari warga masyarakat biasa, kemudian dari tokoh-tokoh pejuang sampai dengan dari tokoh-tokoh di internal keraton juga yang memang mengetahui persis. Bahkan kalau kita melihat ada cuplikan wawancara Hamengkubuwono ke-9 bercerita tentang peristiwa 1 Maret. Jadi itu ada, walaupun beliau sudah almarhum, tapi kita punya beberapa waktu lalu tersebar juga wawancara beliau, suara beliau menjelaskan terkait dengan peristiwa tersebut. Oh, jadi ada faktanya ketika HB9 menjelaskan tentang yang terjadi itu. Ada potongan suara dari beliau yang wawancara dengan BBC kalau ada salah waktu itu. Dia bercerita tentang peristiwa 1 Maret. Jadi saya secara logika pribadi saya gitu ya melihat kalau apalagi Jogja ya, kecuali di wilayah lain ya, Jogja itu punya keistimewaan karena semua warga masyarakatnya sangat hormat sekali dengan Rasodel sebagai sultannya, sebagai pimpinannya, pimpinan mereka. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang bergerak sendiri di wilayah Yogyakarta, terlebih waktu itu sangat sulit menurut saya secara nalar ya, karena ketokohan beliau di waktu itu sangat luar biasa. Dan sampai sekarang juga orang masih sangat menghormati, mengingat beliau sebagai tokoh bangsa yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita kembali ke peristiwa 49, sangat tidak mungkin ada hal yang sangat krusial, sangat besar dari bergerak sendiri tanpa ada garis komando Sri Sultan. Jadi kalaupun di lapangan lihat ada gerakan yang dilakukan mungkin oleh Letnan Kolonel Soeharto pada itu, tentu saja itu harus seizin, harus koordinasi dengan beliaunya ya, dengan Saudara sebagai Menteri Pertahanan dan Bapak Sugeng sebagai atasannya gitu. Tapi di dalam, pertanyaannya adalah apakah kepres ini sampai dengan tingkat mana Mas? Misalnya tingkat pengambilan keputusan itu tentu saja pada pimpinan. Ada sampai situ atau sampai tingkat
perlu sampai tingkat bawah karena mungkin faktanya mungkin ada salah seorang anggota yang saya diperintah kok oleh komandan saya yang namanya Letkol Soeharto untuk menyerang. Pada saat itu mungkin ada juga yang mengatakan bahwa saat serang itu Pak Harto lagi makan soto babat cuma gitu. Jadi itu banyak versi di masyarakat yang cerita tentang kondisi 49 waktu itu yang bercerita bahwa beliau itu ketika serangan tidak ada di lokasi dan banyak versinya macam-macam. Tapi kita percaya bahwa semua yang dilakukan di peristiwa 1 Maret itu pasti atas persetujuan, atas koordinasi dari Menhan waktu itu, kemudian Jenderal Besar Pak Sudirman, di mana di situ ada Sultan Hamengkubuwono IX, ada Jenderal Besar Sudirman waktu itu yang bergeria gitu kan. Pasti ada garis komando yang di sana. Gak mungkin jenjang level kemiliteran yang cukup jauh bisa menggerakkan tanpa persetujuan gitu. Apalagi ini situasinya sangat luar biasa bahwa tokoh-tokoh negara kita, Republik Indonesia ditangkapi ya. Jangan sampai segala macam perundingan berubah batal gara-gara ada aksi yang tidak terkontrol oleh pimpinan. Gitu. Dan kalau kita lihat rekamannya, Pak B9, Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga menjelaskan bahwa peristiwa 1 Maret itu tujuannya dijelaskan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik ini masih ada. Satu. Kemudian yang kedua sebagai berdiri kepada Belanda bahwa Republik kita masih ada. Republik kita tuh masih ada. Karena pas itu Belanda kalau nggak salah menganggap tentara kita ekstremis itu kalau nggak salah pada saat itu karena kan pimpinan kita waktu itu Soeharto dan Hatta dan pejabat-pejabat yang lain juga kan ditangkap oleh Belanda yang sebisa mungkin oleh Belanda itu diasingkan di luar supaya tidak terjadi koordinasi komunikasi dan dianggap bahwa Republik ini sudah tidak ada gitu. Dan Menhan yang dipasari waktu itu untuk menjaga Republik Indonesia ini yang taruh otak segala macam kan. Bagaimana mengembalikan situasi ini menunjukkan kepada dunia walaupun kita tidak bisa bertahan cukup lama ya, nggak bisa hitungan hari ya. Ada yang versi 6 jam, ada yang versi 12 jam karena di dalam kota itu masih terjadi pertempuran waktu itu kan. Ada dari Belanda, dari arah Magelang datang gitu, kemudian pasukan kita yang terhalang untuk bantuin di kota terhalang di berbagai wilayah gitu kan. Ya itu kan bisa menggambarkan bahwa perjuangan Yogyakarta untuk mengembalikan kondisi waktu itu bahwa Republik ini masih ada loh. Terus Mas Steve, ini setelah ada polemik kayak gini, kebetulan apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam kacamata Mas Steve ini, pemerintah DIY tentu saja mungkin terhadap peran Letkol Soeharto ya. Apakah dinafikan atau gimana dalam polemik itu? Kalau kita melihat sekarang berbagai macam kondisi sekarang ya, kita tidak menafikan, kita tetap menghormati bahwa peran Letkol Soeharto itu sangat krusial juga ya, penting juga ya, karena beliau komandan lapangan yang dipasrai untuk menjaga Yogyakarta waktu itu ya, dan diminta kembali untuk bagaimana mempersiapkan penyerangan 1 Maret karena beliau adalah komandan salah satu komandan di lapangan. Gitu di dalam berbagai naskah itu juga kita tidak menafikan bahwa ada peran Kolonel Soeharto gitu deh. Tidak, kita hanya kalau saya lihat bahwa Kepres ini menempatkan kembali pada posisinya masing-masing orang gitu ya. Ada Menhan waktu itu adalah si Sultan Hamengkubuwono IX, ada Panglima Besar Sudirman ditempatkan kembali di posisinya, kemudian ada Letkol Soeharto memang diposisikan kembali kepada posisi semula. Tapi di naskah akademik ada nggak menyebut nama Letkol Soeharto? Kalau saya dapat informasi ada bahwa di situ tidak hanya tokoh-tokoh 4 tokoh yang tadi saya sebutkan, tapi banyak tokoh yang lain yang disebutkan yang ikut berperan di dalam salah satunya. Salah satunya ya adalah Letkol Soeharto itu. Dan tokoh yang lain. Jadi sebaiknya nggak usah jadikan polemik gitu. Seharusnya enggak, karena memang kalau kita melihat sejarah ke belakang, kita merunut lagi tentang peristiwa itu,
Ya, nggak mungkin juga level Soeharto bergerak sendiri di Yogyakarta tanpa ada persetujuan dari Menhan waktu itu. Dan Menhan ini bukan Menhan biasa. Perlu dicatat, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan itu bergerak di lingkungan wilayah DIY negeri Ngayogyakarta. Jadi semua harus sepemahaman saya pasti tokoh-tokoh besar di belakang, di sampingnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu juga membantu proses bagaimana mengembalikan kondisi yang sudah sangat kritis darurat di mana pimpinan Republik ditangkap. Aduh, Mas Steve, saya waktu kita nggak banyak nih, nanti kapan kita akan melanjutkan sesi lagi. Gini, jadi ada beberapa simpulan yang bisa kita gariskan bahwa sebetulnya tidak menafikan peran Letkol Soeharto karena di naskah akademik ada. Kemudian pada saat itu memang di dalam rantai komando memang ada komando-komando yang seperti ada lebih, misalnya kayak Bambang Sugeng, kemudian ada Jenderal Sudirman, kemudian ada Ngeso Dalem juga. Nah, dan itulah yang memiliki peranan juga yang mengatur strategi mungkin seperti itu. Kemudian jadi sebetulnya nggak usah dipermasalahkan yang begitu ada atau tidak ada namanya, tapi yang jelas di naskah akademik dan itu berperan. Nah, closing statementnya gini nih, terus ini mau jali kalau film Janur Kuning mau ditulis ulang apa dikanu ulang closing statement kayaknya ada Hanung sekarang di Jakarta gitu ya. Mas Hanung ada di Jogja kan, ya mudah-mudahan Mas Hanung dengar juga dari ini membuat versi yang lebih menonjolkan tidak hanya dulu Letkol Soeharto, tapi dari sisi Pak Dirman atau dari sisi Ngeso Dalem gitu kan bisa Angel Film kan bisa dari macam-macam orang, kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Baik, teman-teman di Blockers, demikian obrolan singkat kita, walaupun masih banyak yang akan kita gali, tapi ini satu pandangan dari anggota DPRD DIY, Mas Dr. Stefanus C. Handoko, yang menjadi bagian menambah informasi kita atau wawasan kita terkait dengan polemik serangan umum 1 Maret gitu dan ada lutan belakangnya. Ya udah, kita ketemu lagi di lain waktu. Salam.